Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Yugani dengan NPM 251000162, mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Pasundan, Bandung, Jawa Barat. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas akhir semester saya yang diampu oleh Bapak Subelo. Kebetulan bisa dibilang seperti tugas resume karena satu semester ini yang telah diampu oleh Bapak Subelo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena telah mengampu mata kuliah kewarganegaraan secara baik dan juga secara seru. Jadi kita semua enjoy dalam mempelajari mata kuliah tersebut. Nah, pertama-tama mungkin agak keluar konteks dari mata kuliah yang Bapak ampu, tapi saya selalu ingat Bapak setiap masuk kelas itu selalu memberitahu kita, lebih ke mengingatkan kita jangan lupa makan buah. Dan Bapak juga pernah cerita mengenai Bapak dulu kalau tidak salah ya di Papua atau di mana gitu pernah dapat tugas kayak mengisi kemana, jadi mau nggak mau dapat hotelnya tuh bisa dibilang kurang baik. Nah, kebetulan tidak ada data makan malam, tapi Bapak ada tugas yang deadline-nya lumayan mepet ya, jadi mau nggak mau Bapak dipertugaskan untuk malamnya mengejar target. Nah, saat mengerjakan hal tersebut Bapak ditemani oleh pisang satu iris ya hitungannya saat mengerjakan, dan Bapak bilang juga mendapatkan energi dalam makan itu, jadi lebih fokus, nggak yang lapar-lapar gitu, dan pekerjaannya juga selesai dengan baik. Nah, karena hal tersebut saya jadi cari kenapa sih kok bisa terjadi hal tersebut. Ternyata buah itu mengandung energi alami, jadi bisa dibilang gula alami. Jadi bedanya gula alami dengan gula buatan itu apa? Gula buatan itu biasanya ada di dalam permen atau yang instan ya teman-teman. Kalau misalnya gula alami itu biasanya ada di buah. Nah, bedanya gula dalam buah dan gula buatan itu, kalau gula dari buah datang dari serat. Kalau misalnya gula dari buatan itu datangnya sendiri atau biasanya itu dari campuran-campuran bahan kimia buatan. Nah, nah kalau misalnya gula buah atau bisa dibilang gula yang dari serat itu lebih bagus untuk energinya. Kenapa? Karena energinya itu bisa diserap oleh tubuh secara slowly atau bisa dibilang secara pelan-pelan. Jadi energi dalam tubuh itu jadi lebih stabil dan nggak cepat merasa ngantuk secara tiba-tiba. Kalau misalnya buah buatan, kalau misalnya gula buatan, nah energinya emang langsung melonjak secepat kilat, tapi lebih cepat downnya teman-teman. Jadi kayak secara cepat naik, secara cepat juga turunnya. Terus di dalam buah juga terdapat banyak vitamin ya yang baik untuk kulit, untuk tubuh dan juga kulit juga terutama teman-teman. Terus apa itu? Energinya juga hitungannya biar gak dehidrasi. Nah, kalau dehidrasi itu biasanya buah yang mengandung banyak air teman-teman. Contohnya seperti semangka, jeruk, apel. Jadi air dalam tubuh kita itu terpenuhi. Ya nggak cukup dalam buah juga, pasti butuh dari air putih. Tapi bisa untuk menopang lah teman-teman. Nah, setelah itu Bapak juga sering bilang sebenarnya kita tidak boleh memihak salah satu institut penegak hukum. Seperti kita tuh nggak boleh benci sama A, nggak boleh tapi kita sukanya sama B itu nggak boleh. Karena apalagi saat demo kita lihat banyak yang membenci Polri ya teman-teman, sampai ada yang ingin membakar Mabes Polri. Nah, itu sebenarnya nggak boleh teman-teman. Kita tahu kalau misalnya kita lebih memihak polisi atau tentara, sebenarnya mereka adalah punya tugasnya masing-masing, dan kita lebih dekat dengan polisi sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena polisi itu tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sipil, seperti dalam hukum, kriminalitas, lalu lintas, dan juga
perlindungan warga. Jadi kalau kita ada apa-apa, mau nggak mau kita lapornya memang pada polisi. Nah, jika tentara itu menjaga kedaulatan negara dari ancaman luar dan ancaman besar yang mengganggu stabilitas nasional. Jadi punya tugasnya masing-masing ya teman-teman, tidak boleh lebih memihak A atau B karena semuanya kita butuhkan. Lalu ayah juga belajar dari bapak mengenai caranya menjadi warga negara yang cerdas dalam era digital. Nah, sebenarnya kita dalam menjadi warga negara yang cerdas dalam era digital, kita itu memerlukan yang namanya literasi digital, teman-teman. Dan sebenarnya apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab, baik dalam akses, memahami, menilai, maupun menyebarkan informasi melalui media sosial. Jadi, literasi digital itu bukan cuma bisa dipakai dalam memahami gadget, tapi juga cari tahu cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak dengan benar di dunia digital. Nah, contohnya bagaimana sih? Contoh literasi digital dalam dunia kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari adalah pertama, seperti check and recheck sebelum membagikan. Nah, contohnya adalah baru aja kemarin seperti kasusnya pejabat-pejabat, kita nggak boleh lihat dari satu sisi aja teman-teman, kita harus lihat dari sisi lain, karena dalam berita belum tentu itu adalah sebuah faktanya sebelum kita cek kebenarannya teman-teman. Karena apa? Kalau tidak kita cek, kita takutnya itu adalah penyebaran hoak dan kita malah jadi terlibat salah satu penyebaran hoak. Lalu menggunakan media sosial dengan sopan dan beretika, jaga data pribadi dan privasi, dan memanfaatkan internet untuk belajar dan berkarya. Memanfaatkan internet itu harus yang benar-benar positif ya teman-teman, jangan menyebarkan hoax, lalu dibuat judul mungkin menonton yang negatif, itu kalau bisa jangan ya teman-teman. Nah, literasi digital itu penting juga. Kenapa? Karena untuk meminimalisir, kalau bisa mencegah penyebaran hoax, melindungi diri dari penipuan online, membantu budaya digital yang sehat, serta membantu masyarakat menjadi pengguna teknologi yang bijak. Lalu kita belajar mengenai korupsi juga. Sebenarnya apa itu korupsi? Korupsi itu perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, serta kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah kelompok untuk keuntungan pribadi maupun kelompok yang merugikan keuangan negara, masyarakat, atau kepentingan umum. Nah, setelah saya telusuri, ternyata kita secara tidak sadar pernah melakukan korupsi. Atau mungkin enggak, kita nggak tahu ya teman-teman. Tapi seperti kita mencontoh saat ujian, lalu membayar seseorang supaya kita dapat fast track, itu juga sebenarnya ada kemungkinan kita melakukan korupsi teman-teman, cuman kita nggak sadar. Nah, jadi teman-teman, karena hal tersebut melakukan korupsi, jadi tolong meminimalisirnya supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kita benci juga. Lalu yang terakhir adalah globalisasi. Jadi sebenarnya apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses penyatuan dunia akibat kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi, sehingga batas-batas antar negara menjadi semakin kabur. Nah, melalui globalisasi juga teman-teman, interaksi antar individu maupun antar negara menjadi lebih cepat, mudah, dan luas dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, kayak orang-orang tuh banyak yang bilang, apa itu sebenarnya tuh globalisasi tuh jelek, buruk. Sebenarnya enggak teman-teman, bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, kayak misalnya kita belanja online, kayak idol K-pop yang kita suka, itu sebenarnya itu pengaruh globalisasi. Dan apakah itu buruk? Setelah kita cek juga enggak yang buruk-buruk banget. Dari belanja online kita jadi lebih ringkas, lebih cepat, lebih hemat tenaga, hemat uang, hemat waktu. Lalu dengan adanya seperti idol K-pop, J-pop, ada anime, atau ada yang lainnya, kita juga mendapatkan hiburan. Nah, itu karena pengaruh globalisasi. Lalu globalisasi juga banyak bentuknya, nggak cuman dari budaya. Ada globalisasi ekonomi seperti perdagangan bebas serta investasi asing, globalisasi budaya seperti masuk budayanya luar seperti yang tadi ya teman-teman, adanya musik, fashion, gaya hidup yang kita lakui sekarang. Lalu globalisasi politik, kerjasama internasional dan organisasi dunia,
globalisasi teknologi dan informasi seperti adanya internet, media sosial, ataupun kemajuan AI, dan globalisasi pendidikan seperti pertukaran belajar, serta adanya kurikulum nasional. Nah, seperti yang saya bilang, globalisasi itu ada dampak positifnya, seperti adanya kemudahan akses informasi, perkembangan teknologi dengan pesat, meningkatnya kerjasama antar negara, serta peluang ekonomi lebih luas. Namun kita tahu bahwa pastinya ada dampak negatifnya, seperti lunturnya nilai budaya lokal, konsumentris berlebihan, kesenjangan sosial serta ekonomi, dan krisis identitas nasional. Nah, untuk meminimalisir adanya dampak negatif tersebut, kita harus mengimplementasikan apa itu Pancasila yang kita pelajari. Seperti sila pertama, yaitu kita harus mengimplementasikan 5 sila, yaitu seperti contohnya adalah sila pertama, mencari budaya asing sesuai nilai keimanan. Sila kedua, menjunjung kemanusiaan dan etika dalam teknologi. Sila ketiga, memperkuat persatuan dan cinta tanah air. Sila keempat, bersikap demokrasi dalam menghadapi perbedaan global, dan sila terakhir, mewujudkan keadilan sosial di tengah persaingan global. Baik teman-teman, kita juga belajar mengenai pendidikan demokrasi. Jadi sebelum ke pendidikan demokrasi, kita juga kita pelajari dulu apa sebenarnya demokrasi. Demokrasi itu merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, teman-teman. Dan demokrasi, rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan. Keputusannya seperti politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih melalui pemilu. Seperti saat kita memilih DPR, nah DPR akan mewakili suara kita. Dalam demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi secara harfiah artinya pemerintahan oleh rakyat. Nah, sebenarnya apa itu pendidikan demokrasi? Pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai sikap dan perilaku demokrasi kepada warga negara agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, melalui pendidikan demokrasi, seseorang diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, bersikap adil, serta ikut mengambil keputusan bersama secara musyawarah. Nah, sebenarnya pendidikan demokrasi juga memiliki tujuan seperti menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, mengajarkan cara berpartisipasi dalam proses politik, membentuk sikap toleran dan menghargai perbedaan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan rasional, menumbuhkan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Nah, bentuk pendidikan demokrasi itu bisa dilihat dari sekitar kita, seperti saat kita di sekolah, seperti melalui pembelajaran PPKN, lalu organisasi OSIS, pemilihan ketua kelas, dan kegiatan musyawarah siswa. Di keluarga seperti membiasakan anak berdialog, menyampaikan pendapat, dan menghargai keputusan bersama. Dan di masyarakat melalui gotong royong, forum warga, atau organisasi sosial. Nah, tapi pendidikan demokrasi juga memiliki penghalang seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi, budaya otoritas dan senioritas yang masih kuat, minim keteladanan dari pemimpin atau pihak kampus, kurangnya ruang diskusi dan kebebasan berpendapat, salah paham tentang kebebasan tanpa bertanggung jawab. Nah, supaya kita bisa menerapkan demokrasi tepat, kita harus meningkatkan literasi dan kesadaran demokrasi masyarakat, biasakan dialog dan menghargai perbedaan pendapat, jadikan kampus contoh praktik demokrasi yang sehat, lalu tampilkan keteladanan sikap demokrasi dari pemimpin, dan juga menanamkan tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan. Dan dalam Pancasila juga kita diajarkan adanya demokrasi, teman-teman, pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi pentingnya pendidikan demokrasi itu sangat penting ya teman-teman, untuk mengimplementasikan juga Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan Bapak, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk 1 semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.